it's okay. Take care of myself. You're okay, Bobby. All right, back to work, Slacker. Come on. Work hard, keep your mouth shut, and take it like a man. All right. Halo Sobat Plot Movie, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Balik lagi dengan story movie yang diangkat dari kisah nyata pada tahun 1989 yang berjudul North Country. Film ini cukup menguras emosi teman-teman karena bakal dibuat kesal sama beberapa karakter antagonis di dalam film ini. Buat kamu yang lagi pada gabut, gabung sini tanpa berlama-lama lagi, here we go. Film yang rilis pada tahun 2005 ini menceritakan kisah hidup seorang perempuan bernama Josie Ames yang diperankan oleh Charlize Theron. Josie adalah seorang single mother yang memutuskan untuk bekerja di perusahaan tambang demi menghidupi kedua anaknya, yaitu Sammy dan Karen. Josie melarikan diri dari suaminya yang suka bersikap kasar. Kini dia harus menemukan cara untuk menghidupi kedua anaknya. Ketika dia memutuskan kembali ke kampung halamannya, terlihat ibunya menyambut kedatangan putri dan cucunya dengan hangat. Ia juga berusaha mengerti keadaan putrinya yang mengalami kekerasan rumah tangga. Namun, tidak dengan ayah Josie. Beliau menyikapi kedatangan anaknya dengan dingin. Bahkan, ayah Josie mengira suami Josie menamparnya hingga terluka karena Josie selingkuh. Dia emang udah lama cuek sama putrinya ini. Bermula ketika Josie berusia 16 tahun, ada suatu masalah yang menimpa Josie dan membuat ayahnya menjaga jarak. Nanti di akhir film akan terungkap kenapa ayahnya acuh sama Josie. Parahnya lagi, para tetangga Josie juga menghakimi kisah hidupnya. Mereka beranggapan bahwa Josie adalah perempuan yang hina, karena dulu dia hamil di luar nikah dan mempunyai 2 anak dengan ayah yang berbeda. Jelas ibu Josie sedih melihat kelakuan julid para tetangganya itu. Tapi beliau berusaha memperlakukan putrinya dengan hangat dan memberikan perlindungan. Hari demi hari berlalu. Tinggal bersama orang tua dan kedua anaknya membuat Josie harus banting tulang mencari uang. Awalnya dia bekerja di salon, namun ia berganti pekerjaan karena mengikuti saran dari temannya yang bernama Glory untuk bekerja di perusahaan tambang. Kebetulan, Glory bekerja di sana sebagai supir truk dan perwakilan serikat pekerja perempuan. Ayah Josie juga sebenarnya kerja di sana sebagai supir truk. Awalnya orang tua Josie tidak mengizinkan karena mereka nggak mau anaknya membuat ulah di lingkungan kerja yang didominasi para pekerja pria dan membuat ayahnya malu. Namun Josie memutuskan untuk bekerja di sana karena gaji yang Josie dapatkan lebih besar dibanding ketika dia bekerja di salon kecantikan. Proses awal pendaftaran membuat Josie risih karena harus cek kandungan terlebih dahulu. Perusahaan menginginkan pekerja wanita yang tidak hamil karena tekanan kerja yang tinggi. Suatu hari suaminya berniat menjemput Josie dan anaknya, namun Josie menolak. Bujukan Wayne dan nasihat ibunya tidak mengubah keputusan Josie untuk bekerja di pertambangan. Tanpa ragu, dia memboyong kedua anaknya untuk sementara waktu tinggal di rumah Glory. Ini adalah hari pertama Josie bekerja. Terlihat kepala bagian perusahaan sedang melakukan briefing. Josie yang datang terlambat langsung mendapatkan perlakuan yang gak enak. Mr. Fevik gak kira-kira melecehkan Josie dengan berkata, dokter yang mengecek kandunganmu kemarin berkata bahwa kau punya tubuh yang indah di balik pakaianmu. Josie pun terkejut dan para perempuan lainnya berkata bahwa itu adalah lelucon yang umum terjadi. Luar biasa sekali ucapan selamat datang dari perusahaan tambang ini kepada Josie ya. Belum apa-apa sudah diperlakukan tidak senonoh. Tiba saatnya untuk memploting pekerjaan. Josie ditempatkan di ruang powder yang dipimpin oleh Bobby Sharp. Nah, Bobby Sharp ini ternyata adalah mantan pacar Josie saat masih SMA dulu. Hubungan mereka sepertinya berakhir dengan tidak baik-baik saja. Hal ini terlihat dengan perlakuan Bobby yang kasar terhadap Josie. Saat jam makan siang, Glory mengenalkan Josie kepada pekerja wanita lainnya. Saat membuka kotak bekalnya, seorang pekerja perempuan bernama Sherry kaget karena ada seks toy di dalam kotak bekalnya. Kejadian itu menjadi bahan olok-olokan para pria untuk mempermalukan Sherry dan perempuan lainnya. Sudah pasti ini adalah ulah para pekerja pria, membuat seolah-olah Sherry membawa seks toy ke tempat bekerja. Suatu hari, Josie bersama kedua anaknya makan di resto. Di tempat yang sama,
salah satu petinggi tambang juga sedang makan. Beliau pun nyamperin Josie. Dia adalah Donald Pearson. Dia berkata bahwa ia bersedia dihubungi kalau Josie ada masalah di tambang. Mendengarnya, Josie jadi lega karena ia mempunyai seorang yang dapat membelanya dalam menegakkan hak dan perlindungan pekerja perempuan. Sebelum anak-anaknya makan, Josie mengungkapkan rasa harunya karena ini adalah pertama kali dia dan anaknya makan di restoran mahal. Semakin hari, Josie semakin gak tahan dengan perlakuan para pekerja laki-laki. Ia pun menemui Mr. Fevik untuk membuat laporan. Atau setidaknya, Mr. Fevik mau memberikan teguran bagi para pekerja laki-laki agar tidak melecehkan para perempuan. Namun, Mr. Fevik menyuruh Josie untuk masa bodoh dengan perlakuan para pekerja laki-laki tersebut. Sontak Josie mengancam untuk melaporkan kepada Mr. Pearson yang mungkin mau mendengarkan serta mengeluarkan kebijakan. Dengan cepat akhirnya Mr. Fevik mengatakan iya, biar dia aja yang lapor. Para pekerja laki-laki menganggap yang mereka lakukan itu hanya humor. Tapi bagi perempuan, itu udah melukai harga diri. Sexual bullying, meraba dan memegang bagian tubuh perempuan secara paksa, inilah yang kerap kali didapat oleh para pekerja perempuan. Respon yang sama juga datang dari Glory yang meminta Josie untuk masa bodoh dengan perlakuan para pekerja laki-laki. Dia berkata, ya emang di sini itu ya begini. Dia pun meminta Josie untuk kuat-kuatin hati aja. Saat itu juga, dengan penuh rasa terharu, Josie mengungkapkan rasa terima kasihnya karena sudah memasukkannya kerja ke tambang. Saat ini, Josie punya penghasilan sendiri dan akan punya rumah. Suatu malam, Glory bertemu dengan temannya Bill White. Bill adalah seorang pengacara yang gak suka dengan sexual bullying. Hal itu terlihat saat ia akhirnya menghantam salah satu pekerja laki-laki yang menghina Josie karena mau tinggal bersama Glory dan suaminya. Dia menganggap Josie mau-mau aja diajak berhubungan seksual dengan dua orang secara bersamaan. Saat itu, Bill merasa tertarik dengan Josie, namun mereka gak sempat berkenalan secara langsung. Suatu hari, Josie dan anaknya nampak riang ketika mereka berkunjung ke rumah yang akan Josie beli. Sammy, anak sulungnya, emang terlihat sering berdebat sama ibunya. Scene berpindah ke perusahaan. Tantangan Josie bekerja di sana gak ada habisnya. Suatu hari, ia mendapat ancaman dari Bobby. Dia meminta Josie untuk memperbaiki konveyor yang mati karena tersumbat benda asing di dalamnya. Josie pun memasuki ruangan berisik di ketinggian. Namun niat Bobby adalah untuk memberi ancaman kepada Josie yang telah berani melapor kepada Mr. Fevik tentang pelecehan seksual. Bobby pun langsung menyuruh rekannya untuk menyalakan mesin konveyor sehingga Josie panik, sesak nafas, lalu ia berjalan menuju ujung ruangan di mana di bawahnya adalah tumpukan batu-batu material tambang. Bobby berkata, jika Josie mati di tumpukan batu itu, gak akan ada orang yang tahu. Wah, sadis juga ancaman si Bobby. Oke, next. Suatu hari, Sammy mengikuti pertandingan hoki es. Josie datang bersama dengan Glory. Glory mengundang Bill yang juga adalah mantan pemain hoki es. Disitulah Josie kenalan langsung dengan Bill. Beberapa menit pertama, Josie masih menikmati pertandingan itu. Namun saat ia melihat anaknya mendapat serangan dari lawannya, Josie gak tahan dan memutuskan untuk pergi mencari cemilan bersama Bill. Tiba-tiba, istri si Bobby melabrak Josie. Ia meneriaki Josie seorang pelakor dan pelacur karena mendekati suaminya. Sontak semua orang serta Sammy yang sedang bertanding pun melihat kejadian itu. Karena kejadian itu, Sammy malu dengan rekan satu timnya yang menyaksikannya. Dan mendengar kata-kata itu, Sammy pun keluar. Josie sempat meminta kepada Bill untuk menemaninya menuntut istri si Bobby. Namun Bill menolak dan memberitahu Josie untuk tenang dan mengabaikannya. Saking malunya, Sammy sampai memutuskan buat menginap di rumah pacarnya. Tentu saja Josie langsung menolak dan menyeret Sammy untuk pulang. Saat itu perasaan Josie bercampur aduk, sedih, marah, dan malu. Josie udah gak tahan lagi dengan perlakuan para pekerja laki-laki, terutama Bobby. Ia pun mengumpulkan semua pekerja perempuan di rumahnya untuk membuat rencana penuntutan tentang kasus pelecehan seksual. Namun sayang, malam itu Glory yang statusnya sebagai perwakilan pekerja perempuan gak bisa hadir karena sedang sakit. Ternyata gak cuman kasus pelecehan seksual yang akan Josie angkat.
Josie juga akan menyinggung mengenai hari libur cuti hamil yang nggak diberikan perusahaan secara semestinya. Kemudian fasilitas toilet portable yang tidak layak. Namun disayangkan sekali, para pekerja perempuan seperti Jess dan Peg, terutama Sherry, menolak bergabung bersama Josie. Alasannya, ia membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibunya. Mereka juga khawatir apabila Josie terlalu berkoar-koar tentang hak dan perlindungan pekerja perempuan, maka sudah pasti mereka akan mendapatkan ancaman-ancaman yang tidak menyenangkan dari para pekerja laki-laki. Walaupun gak didukung oleh teman-temannya, Josie bersikeras untuk memperjuangkan haknya sebagai pekerja dan sebagai perempuan. Keesokan harinya ia menemui para petinggi perusahaan. Terkhusus ia ingin melaporkan semua ketidakadilan dan hak-hak perempuan kepada Mr. Pearson. Namun sesampainya di sana, Josie malah secara halus diminta untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Tentu saja Josie yang memiliki tanggungan biaya rumah dan anak-anaknya yang masih kecil lebih memilih untuk tetap bekerja di sana, walau ia tahu ia harus bekerja dengan penuh tekanan dan gak nyaman. Josie pun pulang sia-sia. Sesampainya di rumah, bukannya mendapatkan pelukan hangat dari anak tertuanya, Josie malah disambut dengan sikap dingin semi. Dia juga berkata bahwa ia membenci ibunya karena telah mempermalukannya saat di arena perlombaan hoki es beberapa hari yang lalu. Josie hanya bisa pasrah mendengar pengakuan dari anaknya itu. Hari-hari terasa semakin berat bagi Josie setelah laporannya tentang ketidakadilan dan hak perempuan beberapa hari lalu. Puncaknya, ketika ia mendapatkan perlakuan sinis dari sesama rekan kerja perempuan. Hal ini bermula karena ruang istirahat pekerja perempuan dicoret dengan ancaman yang ditulis menggunakan kotoran manusia. Sontak Jess pun nyinyir kepada Josie dengan berkata, "Semua ini karena kau berkoar-koar terus tentang para pekerja laki-laki." Tidak sampai di situ aja. Bobby mencekik Josie, membanting badannya, lalu menindih Josie. Dia juga melakukan pelecehan. Dengan penuh penekanan, dia mengancam Josie untuk tidak melaporkan ke petinggi. Josie mencoba angkat bicara kepada para pekerja yang sedang makan siang, namun tidak ada yang peduli. Josie udah gak tahan lagi dengan semua ini. Dia menangis. Saat itu juga, ia memutuskan berhenti bekerja dari perusahaan itu. Josie bertekad untuk membawa semua ketidakadilan yang ia terima dari perusahaan tambang ke pengadilan. Dimulai dari dia meminta Bill untuk menjadi pengacaranya, namun Bill menolak dengan alasan resiko kegagalan yang tinggi jika harus menuntut perusahaan besar. Namun, karena perkataan dari suami Glory, Bill pun memutuskan untuk mau membantu Josie. Bill juga menjelaskan kepada Josie bahwa untuk memenangkan kasus ini, Josie harus mengantongi suara dari para pekerja perempuan yang nantinya akan menjadi sebuah dukungan untuk gugatan Josie. Tapi sangatlah sulit untuk menerima dukungan dari rekan kerjanya. Mereka nggak mau gabung karena alasan mereka nggak mau berhenti bekerja dan mereka nggak mau mendapatkan ancaman dari para pekerja laki-laki. Lucunya lagi, entah dengan cara apa, pihak perusahaan berhasil mendapatkan tanda tangan pernyataan dari 13 pekerja perempuan yang menyatakan bahwa tidak ada gangguan seperti pelecehan seksual selama mereka bekerja. Tentu saja hal ini keliru. Bisa jadi mereka mengancam para pekerja perempuan untuk tutup mulut dan menandatangani surat pernyataan tersebut. Namun keberuntungan sedang berpihak di tangan Josie. Hakim memberikan kesempatan kepada Josie untuk mendapatkan dukungan dari setidaknya 3 pekerja perempuan sebagai bentuk pembelaan. Berat bagi Josie maupun Bill untuk mendapatkan 3 dukungan dari rekan kerja perempuan Josie, bahkan Glory dan Sherry membuat keputusan yang tidak memihak Josie. Hari-hari Josie diisi dengan mempersiapkan berkas-berkas untuk pengadilan. Dia tidak bekerja dan hanya mengandalkan uang sisa kerjanya. Hal itu membuat sisi keibuan Alice menguar. Ia dengan prihatin mendatangi Josie dan memberikan uang kepada putrinya. Karena hal itu pula lah ayah Josie memarahi istrinya. Kok malah memberikan gajinya kepada Josie? Lantas Alice pun marah. Mau gimana pun, Josie tetaplah putrinya. Kesal dengan suaminya, ia meninggalkan rumah untuk sementara waktu menginap di motel terdekat. Keesokan harinya diadakan pertemuan dari para pekerja dengan para kepala bidang. Dalam pertemuan itu,
Josie dengan berani meminta waktu untuk berpidato mengenai keresahannya selama bekerja di perusahaan tambang. Namun para pekerja malah melecehkannya dengan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh. Melihat anaknya diperlakukan dengan tidak terhormat, Hank ayahnya pun membela anaknya. Ia dengan berani menggantikan anaknya berpidato. Ayah Josie berkata bahwa apa yang telah para pekerja laki-laki lakukan itu sudah keterlaluan. Melontarkan kata-kata tidak senonoh, menggerayangi tubuh perempuan, serta mengolok-olok perempuan dengan seksual bullying melalui tulisan dari kotoran manusia. Tentu saja, ia nggak terima anaknya diperlakukan demikian. Mereka menjadi pelaku seharusnya bisa merasakan jika suatu saat istri bahkan anak perempuan mereka dilecehkan. Mr. Hank juga menegaskan bahwa ia merasa sudah tidak mempunyai teman ataupun saudara di perusahaan tambang ini karena secara nggak langsung ia sudah tidak dihormati dengan melecehkan anaknya di depan matanya seperti yang mereka lakukan tadi. Momen inilah titik balik di mana ayah Josie memperbaiki hubungannya dengan putrinya. Ia mulai terbuka dan mau mengerti anaknya. Sidang pun diadakan kembali. Pengacara dari pihak perusahaan sengaja menyerang Josie dengan membuka masa lalu Josie mengenai ia dulunya hamil di luar nikah. Rupanya, Josie adalah korban pemerkosaan oleh gurunya hingga dia mengandung Sammy. Dulu ia takut dan selama ini Josie tidak pernah menyinggung ataupun membawa nama gurunya atas kehamilannya. Saat itu, Bobby selaku mantan pacarnya ada di lokasi kejadian pemerkosaan Josie oleh gurunya. Bobby nggak menolongnya karena dia mengira Josie menikmati kegiatan tersebut. Mulai dari situlah ia mencap Josie sebagai perempuan murahan, hingga kini Bobby membenci Josie. Di kursi pengadilan, Josie berhadapan langsung dengan gurunya. Kali ini ia berani bercerita tentang masa kelamnya yang menjadi korban pemerkosaan oleh gurunya di sekolah. Orang yang ada dalam ruang sidang itu sedih mendengar cerita Josie. Tapi berbeda dengan Leslie, pengacara perusahaan. Dia mengatakan bahwa itu bisa jadi bukan pemerkosaan karena Josie memang nakal, apalagi nggak ada saksi saat itu selain Bobby. Suasana pun mendadak jadi panas. Suasana semakin kacau setelah ayah Josie menghajar Paul. Josie pun memilih meninggalkan ruang sidang. Dia ingin bertemu dengan Sammy. Sidang pun sementara ditunda. Ketika di rumah, untuk pertama kalinya Josie mendapatkan simpati dari ayahnya setelah bertahun-tahun. Ternyata selama ini Josie memikul trauma berat. Dia menyembunyikan fakta pahit itu dan menerima disalahkan terus-menerus oleh ayahnya. Hank pun memeluk Josie. Malam harinya, Sammy menemui Kyle, suami Glory. Sammy gak percaya kalau Josie diperkosa oleh gurunya. Sammy menganggap Josie berbohong supaya dia memenangkan gugatan ini. Kyle pun memberikan Sammy pencerahan bahwa ibunya sudah melewati masa-masa sulit, hamil karena cara yang tidak diinginkan ketika masih berusia 16 tahun. Sebenarnya saat itu bisa saja Josie memberikanmu kepada orang lain, tapi nggak dia lakukan. Dia lebih memilih untuk merawat dan membesarkanmu walaupun dia tahu kau membencinya, ucap Kyle. Nasihat Kyle meresap ke hati Sammy. Ia segera pulang dan mendapati Josie sedang menunggunya. Sesampainya di rumah, mereka berbicara empat mata, heart to heart. Josie menjelaskan kepada Sammy betapa beratnya saat ia dinyatakan mengandung Sammy, di mana ia harusnya masih sekolah dan melanjutkan pendidikan, namun gak bisa karena ia hamil tanpa kehadiran seorang suami. Namun saat pertama kali ia merasakan tendangan Sammy di perutnya, Josie merasa bahwa Sammy adalah miliknya, harus mempertahankan Sammy apapun yang terjadi. Mendengar perkataan ibunya, Sammy pun minta maaf dan berpelukan erat sambil menangis. Keesokan harinya saat persidangan kembali dilaksanakan, Josie minta maaf karena tidak menceritakan hal ini kepada Bill. Josie pikir ini udah skakmat buat mereka. Tapi Bill tetap bijak dengan mengimprovisasi agar bisa memenangkan gugatan ini. Kali ini Bobby yang duduk di kursi saksi. Bill mempertanyakan kepada Bobby mengapa saat Josie diperkosa oleh Paul, Bobby tidak menolongnya. Bobby pun mencoba memberatkan Josie dengan mengatakan gak ada serangan apapun waktu itu dan mungkin Josie menikmatinya.
Bill pun gak kehabisan ide. Dia menyinggung sisi kejantanan Bobby. Ia memberikan ilustrasi ibarat kalau di pertandingan hoki es ada dua pemain, yaitu pemain merah dan kuning. Pemain merah adalah pemain yang meninggalkan darah di lapangan walaupun timnya kalah, dan pemain kuning meninggalkan bekas kencing di celana. Ketika itu, Bobby diibaratkan seperti pemain kuning. Bill tetap mensugesti Bobby untuk menjadi seorang pria sejati yang berdiri membela temannya. Nurani Bobby pun terketuk. Akhirnya Bobby pun mengakui bahwa benar Josie diperkosa dan dia gak tahu harus berbuat apa saat itu. Bill pun mengatakan bahwa yang pertama kali yang bisa kau lakukan adalah berdiri untuk temanmu ketika semua orang dengan kekuatannya menyakiti temanmu yang gak berdaya. Sangat mengejutkan. Glory yang datang ke persidangan dengan keadaan yang memprihatinkan, di mana ia kehilangan kemampuan berbicara karena penyakit yang ia derita. Glory juga meminta suaminya sebagai perwakilan dari dirinya untuk secara penuh mendukung Josie demi menegakkan hak dan keadilan perempuan. Teman-teman yang lain juga ikutan berdiri membela Josie. Di awal, Josie hanya membutuhkan minimal 3 orang untuk menjadikan kasus ini sebagai gugatan kelompok. Tapi ternyata lebih dari 3 orang yang berdiri ikut menjadi penggugat. Perjuangan yang gak sia-sia. Josie akhirnya memenangkan gugatan itu. Berawal dari kemenangan itu, para pekerja perempuan di tambang mendapatkan emansipasi. Mereka mendapatkan satu hal yang sebelumnya belum diberikan oleh manajemen perusahaan, yaitu kebijakan pelecehan seksual yang akan melindungi mereka dan semua wanita yang bekerja setelah mereka. North Country didedikasikan untuk para wanita yang tengah memperjuangkan hak dan martabat mereka, yang dimulai dari negara bagian North Carolina dan dijadikan teladan bagi seluruh dunia. Dari film ini, kita sebagai perempuan maupun laki-laki harus mengetahui batasan-batasan perilaku seksual harassment. Jangan kita merasa itu bercanda, padahal sudah mengenai harga diri. Sekian dulu cerita alur film kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya. Buat kamu para pendatang baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu bisa gercep pantengin alur cerita terbaru kita. See you in the next video and thanks for watching.